Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Pesantren Bahasa Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Sebelum kita mulai proses belajar kita pada kesempatan hari ini, marilah kita buka proses belajar kita dengan berdoa. Kita meminta kepada Allah, semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang yang barokah, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rzuqna fahma wa ja'alna min ibadika solihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, sebelum kita melanjutkan proses belajar kita pada kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku-buku yang sudah saya tulis, yakni konsep belajar TOEFL dari nol, begitu juga belajar listening TOEFL dari nol. Alhamdulillah, buku ini sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia. Dan buku ini tidak hanya sekedar buku, tapi sudah disertai video pembelajaran. Di mana cara belajarnya, Anda bisa buka buku plus buka video, kemudian Anda tonton materinya terlebih dahulu. Setelah Anda menonton materinya, Anda kerjakan latihannya. Setelah Anda mengerjakan latihannya, Anda bisa tonton pembahasan video pembahasannya. Jadi lengkap, ada materinya, ada latihannya, ada video pembahasannya. Nah, video pembahasannya ini saya akan mengajarkan bagaimana cara cepatnya ketika Anda ingin mengerjakan soal TOEFL. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah kasih testimoni positif kepada Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Ada beberapa yang sudah masuk. Terima kasih, Sir, saya sudah keterima S2 di UGM. Terima kasih, Sir, saya sudah lolos beasiswa di UI. Dan kemarin ada yang barusan kasih testimoni lolos beasiswa untuk S2 double degree di Taiwan. Semoga teman-teman yang masih berjuang untuk mendapatkan beasiswa, semoga bisa goal beasiswanya, sehingga teman-teman bisa semakin sukses di studi maupun di karir. Untuk menyingkat waktu, marilah kita lanjutkan untuk materi kita selanjutnya. Oke, sebelum Anda menonton materinya, Anda bisa download soalnya. Anda bisa download soalnya dulu di link deskripsi di video kali ini. Anda bisa download dulu, Anda bisa print. Setelah Anda print, nanti Anda coba kerjakan. Setelah Anda kerjakan, Anda bisa tonton pembahasannya. Anda bisa contek bagaimana cara saya menganalisis. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya memang untuk ketajaman analisis perlu jam terbang. Makanya teman-teman harus banyak berlatih supaya apa? Supaya cara Anda untuk menganalisis lebih cepat dan lebih tepat. Karena TOEFL itu butuh kecepatan dan ketepatan. Meskipun Anda masih pemula, tapi ketika Anda terus latih, terus asah, saya sangat yakin Anda akan dengan mudah dan cepat untuk menganalisis latihan-latihan yang ada di soal TOEFL. Oke, saya share screen dulu, dan bagi teman-teman yang belum belum download, Anda bisa download dulu. Anda bisa download di link deskripsi ya. Anda bisa download di link deskripsi video kali ini. Anda bisa download di link deskripsi di video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin membeli buku saya, Anda bisa juga untuk memesan di nomor HP yang ada di link deskripsi di video kali ini. Saya nyalakan pulpennya dulu. Oke, kita pakai yang biru ya, biar warnanya menarik. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 19. Sir, yang soal 1 sampai nomor 18 mana, Sir? Anda bisa tonton di video saya sebelumnya, karena sudah saya bahas. Oke, find in 1933, koma, ini ada koma. Jadi koma di sini bukan tanpa maksud. Jadi koma itu penanda bahwasanya ini adalah anak kalimat. Jadi yang depan ini adalah anak kalimat. Perhatikan ketika anak kalimat berada di depan, perhatikan ya. Ketika anak kalimat berada di depan, biasanya ada komanya. Oke, the New York, apa ini? The New York Sun. Oke, the New York Sun was the first successful penny newspaper.
Nah, di sini pilihan gandanya A, B, C, D. Kira-kira yang yang salah yang mana? Ingat, soal nomor 16 sampai 40 Anda disuruh untuk menganalisis yang salah yang mana. Anda harus menentukan yang salah yang mana. Oke, jawaban yang B apakah salah atau benar? Oke, The New York Sun ini adalah subjek, kata gantinya it karena ini cerita, pakai was ini boleh. The first successful penny. Nah, ini adalah ordinal number. Oke, ini juga oke, nggak masalah. Newspaper lah, penny newspaper ini noun-nya. Ini juga oke. Yang salah yang mana, Sir? Nomor 19 ini yang salah adalah yang A. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya ketika ada koma di sini, berarti ini adalah anak kalimat. Sudah saya jelaskan tadi, ini adalah anak kalimat. Ketika anak kalimat, berarti butuhnya adalah konektor, subjek, dan verb. Oke, konektor, subjek, dan verb. Nah, kenapa ini salah? Perlu teman-teman ketahui, ini sudah mengalami proses yang disebut dengan proses reducing. Ini adalah sudah mengalami proses reducing. Di mana proses reducing itu yang dibuang adalah konektor, subjek, sama to be-nya di sini dibuang. Nah, dalam proses reducing itu, ketika konektor, subjek, sama to be-nya dibuang, konsekuensinya adalah kata kerja itu jadi verb ing jika aktif, verb 3 jika apa? Pasif. Nah, syaratnya apa? Proses reducing itu, oke, Anda tak sebentar saya harus bukakan bukunya. Nah, ini sudah saya tulis di buku saya juga. Oke. Oke, ini sudah mengalami proses yang disebut dengan proses reducing. Nah, itu babnya adalah adverbial clause. Adverbial clause itu Anda bisa buka di buku adverbial clause itu sebentar saya bukakan dulu. Halaman 278. Nah, ini halamannya adalah halaman 278. Oke, saya besarkan supaya enak dilihat. Oke, ini dari buku konsep belajar TOEFL dari nol. Di sini halaman 278. Nah, Anda harus lihat di sini bahwasanya ketika ada anak kalimat biasanya didahului oleh konektor. Konektor itu banyak sekali teman-teman. Salah satunya adalah time clause atau klausa yang menunjukkan waktu. Di situ ada when, ada before, ada after, ada since, ada while, ada as long as, until, till, dan lain sebagainya. Oke, nah dalam adverbial clause ya ini saya ambilkan dari buku konsep belajar TOEFL dari nol. Dalam peringkasan adverbial clause bisa dilakukan dengan dua hal. Bisa dilakukan dengan berapa hal? Dengan dua hal. Yang pertama di situ adalah teknik abridgment. Yang pertama teknik apa? Teknik abridgment. Ini yang pertama, teknik abridgment. Yang kedua adalah teknik reducing. Jadi peringkasan itu bisa dilakukan dengan teknik abridgment yang pertama, yang kedua adalah teknik reducing. Di mana abridgment itu, ini bahas soal abridgment itu adalah pembuangan subjek sama to be. Nah ini, subjek sama to be yang dibuang dengan tanpa membuang conjunctionnya atau konektornya di situ. Jadi konektornya tidak dibuang. Yang dibuang apa? Subjek sama to be. Nah, dalam proses abridgment itu ada syaratnya. Syaratnya ada dua ya. Yang pertama, subjek pada main clause sama dengan subjek pada subclause. Jadi apabila subjeknya pada main clause itu sama dengan subjeknya pada subclause, maka bisa di abridgment. Yang kedua, dalam subclause tidak terdapat modal auxiliary. Ingat, dalam subclause tidak terdapat modal auxiliary. Contoh ketika when he is doing the housework,
Wahid listen the music. Nah, ini adalah bentuk aslinya atau bentuk lengkapnya, ya toh. Ini bentuk lengkapnya. Ketika sudah mengalami teknik yang disebut dengan teknik abridgment, ketika aktif maka langsung verb ing. Nah, di sini when doing. Nah, ini he is-nya dibuang. When doing the housework, koma, ingat ketika anak kalimat berada di depan mesti ada komanya. Ini Anda harus catat bahwasanya ketika anak kalimat berada di depan maka harus ada komanya. Wahid listen the music. Nah, di sini kata Wahid sama he is ini harus sama. Jadi syaratnya apa? Subjek pada main clause sama dengan subjek pada subclause. Nah, di sini kalimat ini bisa ditulis juga dengan mengatakan Wahid listen the music when he is doing the housework. Ini bisa dibolak-balik. Cuma bedanya apa? Ketika main clause ini berada di depan tanpa ada koma. Tapi jika subclause atau anak kalimat berada di depan, wajib ada komanya. Oke. Kemudian kalau kalimat pasif bagaimana? Kalau abridgment, when he is invited to participate on research, Jack was finishing his assignment. Nah, abridgment itu ketika kalimatnya pasif langsung difoktrikan. Yang dibuang apa? Subjek sama to be-nya. Langsung when invited to participate on research, Jack was finishing his assignment. Syaratnya apa tadi? Yang pertama, subjek pada main clause sama dengan subjek pada subclause. Yang kedua, perhatikan, yang kedua, pada subclause tidak terdapat modal auxiliary. Oke. Kemudian, itu ya, jadi when invited to participate on research. Jadi proses abridgment itu yang dibuang hanyalah apa? Yang dibuang itu adalah subjek sama to be-nya. Oke. Kalau berupa linking verb bagaimana ya? When a student subjek sama to be-nya dibuang. Nah, itu proses yang disebut dengan proses abridgment. Yang kedua adalah proses reducing. Ketika proses reducing yang dibuang apa? Conjunction atau konektor, subjek sama to be-nya ini dibuang semuanya. Dan dalam proses reducing jadi yang dibuang apa? Konektor atau conjunction, subjek sama to be-nya. Verb-nya berubah menjadi verb ing jika aktif, verb 3 jika apa? Pasif. Nah, di sini ketika aktif, contoh reducing aktif. Bentuk aslinya when he is doing the housework. Kalau abridgment tadi yang dibuang, he is-nya dibuang. Tapi kalau reducing, when-nya dibuang, he-nya dibuang, is-nya dibuang, langsung di verb ing-kan karena ini adalah bentuk kalimat aktif. Doing the housework, Wahid listen the music. Yang perlu dicatat, proses reducing atau abridgment itu hanya terjadi pada anak kalimat. Anak kalimat. Anak kalimat. Nah, kalau pasif bagaimana, Sir? Kalau pasif, when he was invited to participate on research, Jack was finishing his assignment. Yang dibuang apanya kalau pasif? Yang dibuang adalah konektornya, subjek sama to be-nya. Jadi langsung di sini adalah verb 3. Invited to participate on research. Nah, maka dari itu untuk proses reducing ini jadi kalau aktif langsung di verb ing-kan, kalau pasif langsung di verb 3 kan seperti itu ya. Wes, ini penjelasannya ini runtut panjang padahal satu soal saja. Nah, di sini Anda tahu find ini jelas salah. Kenapa? Karena ini kan prosesnya disebut proses reducing, di mana yang dibuang adalah apa? Konektor subjek sama to be-nya. Maka dari itu Anda harus lihat. Tadi syaratnya apa? Syaratnya subjek pada subclause itu sama dengan subjek pada main clause. Nah, di sini subjeknya apa? The New York Sun. The New York Sun itu adalah benda. Benda kata gantinya it. Berarti di sini harusnya adalah apa? Found. Harusnya bentuk ketiga. Nah, oke, ya. Found in ditemukan di tahun 1933
atau ditemukan itu atau didirikan pada tahun 1933. Nah, ini langsung dibuktikan. Kenapa? Karena prosesnya disebut dengan proses reducing. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian soal yang nomor 20. Ini satu soal itu penjelasannya panjang. Tujuan saya adalah supaya Anda tahu alur berpikirnya. Nah, jadi supaya Anda tahu alur berpikirnya. Sir, saya nggak ngerti, Sir. Saya nggak ngerti, Sir. Ini kok masih pusing saya, Sir. Ya, ini karena levelnya sudah level tinggi ya. Kalau Anda masih levelnya basic, saran saya Anda bisa belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol ini. Ini konsep belajar TOEFL dari nol ini. Nah, konsep belajar TOEFL dari nol ini Anda bisa belajar mulai bab satu dulu. Anda belajar simple sentence seperti 16 tenses Anda harus kuasai. Ini sudah masuk di kompleks sentence ini. Makanya agak sedikit rumit. Oke. Kemudian soal yang nomor 20 ya. When 3,500 foot George Washington Bridge spans the Hudson River to link New York City also New Jersey. Di sini yang salah yang mana? Nah, di sini ini yang ditekankan kalau ini the 350 foot George Washington Bridge ini kan yang ditekankan bridge-nya jembatan. Kata gantinya it. Maka spans ini adalah menjangkau. Spans itu artinya menjangkau. Nah, ini kata gantinya it berarti dikasih s ini benar. Ah, ini benar. Spans. The Hudson River ini untuk menunjukkan spesifik. Ini juga oke. To link New York City, ini yang salah yang D, teman-teman. Kenapa yang D? To link New York City, ini harusnya adalah bukan also, tapi and untuk menghubungkan New York City dan New Jersey. Nah, ini bukan menggunakan kata also. Oke. Kemudian soal yang nomor 21. Oke, some researcher believe that an unfair attitude toward the poor will contribute to the problem of poverty. Oke, ini yang salah dari A, B, C, D, yang salah yang mana? Some researchers, nah ini perhatikan kata some itu artinya beberapa, harus diikuti dengan plural. Oke, Anda harus paham, harus tahu bahwasanya ada beberapa yang berapa kata yang harus diikuti plural. Salah satunya di situ adalah some. Some itu adalah beberapa. Kalau beberapa masa satu kan ya aneh. Oke. Ini Anda bisa lihat di halaman 106. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini halaman 106. Perhatikan di sini. Penggunaan some atau any, lots of, plenty of, most dan all bisa diikuti kata benda yang bisa dan tidak bisa dihitung. Ini di buku konsep belajar TOEFL dari nol konsep belajar TOEFL dari nol. Konsep belajar TOEFL dari nol itu di halaman berapa? 106. Bahwasanya some atau any, lots of, plenty of, most sama all bisa diikuti kata benda yang bisa atau tidak bisa dihitung. Kalau bisa dihitung, ini kata kuncinya. Kalau bisa dihitung, kalau bisa dihitung harus dijamakkan. Makanya some apples. Kalau some rice itu uncountable. Jadi kalau uncountable tidak usah dikasih, nggak bisa dijamakkan rices gitu. Kalau apple ini countable, ini bisa dijamakkan. Maka dari itu
yang some harus dijamakan ini, maka ketika kita melihat dari some researchers, ini some diikuti jamak, ini berarti ini nggak masalah, ya toh. Kemudian an unfair. Nah, Anda harus tahu ini di sini ini materinya adalah samaan. Samaan. Itu diikuti, perhatikan, itu diikuti dengan kata benda, yang bisa dihitung. Ini itu kata benda yang bisa dihitung dan cara membacanya. Ini perhatikan, cara membacanya adalah konsonan. Kalau yang en ini adalah cara membacanya. Ini perhatikan cara membacanya ya. Ini adalah vowel. Vokal ya, vokal bukan vokal, vokal, vokal. Contohnya adalah a book, a car. Nah, ini konsonan, ini konsonan. Nah, yang en ini adalah cara membaca anu vokal. Vokal itu seperti an apple, an hour. Nah, perhatikan ini meskipun ini adalah tulisannya konsonan, tapi cara membacanya vowel. Hour, an hour, an hour. Nah, ini pakai an. Nah, an unfair, unfair ini berarti kan apa ini? Vokal kan? Makanya ini nggak masalah. The poor, nah, perhatikan kalau poor itu miskin. Kalau ada the poor, berarti ini orang miskin. Nah, ini. Yang salah yang mana, sir? Oke, ini yang salah adalah yang D. Perhatikan di sini ada will. Will itu adalah modal auxiliary. Modal auxiliary itu harus diikuti dengan bare infinitive. Bare infinitive itu apa? Bare itu artinya telanjang. Oke. Atau murni. Makanya di sini nggak boleh contributed. Ini harus kata kerja murni. Bare infinitive atau kata kerja murni. Kata kerja murni. Berarti di sini yang benar adalah contribute. Nah, nggak boleh contributed, tapi contribute. Nah, Anda harus tahu modal itu apa saja. Nah, modal itu kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda buka di bab tentang modal modal auxiliary. Nah, modal auxiliary itu ada di sebentar. Oke, modal auxiliary di daftar pustakanya, modal auxiliary itu Anda buka. Kenapa harus saya jelaskan tentang modal auxiliary? Pertama, Anda harus tahu modal itu apa saja. Kemudian, kalau sudah tahu modal itu apa saja, Anda harus tahu aturan-aturan ketika kata itu ketemu dengan modal auxiliary. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini di chapter 22 atau bab 22 halaman 203. Nah, ini. Jadi halaman 203. Oke. Modal auxiliary. Nah, ini Anda harus tahu. Modal auxiliary adalah kata kerja bantu yang mempunyai arti. Adapun modal dalam bahasa Inggris itu apa saja? Ada can, ada could, ada had better, may, might, must, ought to, shall, should, will, would rather, be supposed to, sama be to. Ini semuanya adalah modal. Anda harus hafalkan. Apa? Can, could, had better, may, might, must, ought to, shall, should, will, would rather, be supposed to, sama be to. Nah, tadi ada modal will. Nah, aturannya adalah ingat bahwasanya syarat atau aturan di sini, aturannya adalah yang pertama bahwasanya modal itu harus ketemu dengan bare infinitive. Makanya bare infinitive itu apa, sir? Bare infinitive itu adalah kata kerja murni. Bare infinitive itu apa? Kata kerja murni. Makanya saya katakan tadi telanjang atau murni. Nah, di sini harusnya they must go. Go ini adalah bare infinitive. Yang kedua, modal itu harus ditambahkan be.
saat ketemu dengan adjektif, noun sama adverb. Contoh, she must be sick lah. Di sini modal sick ini adalah adjektif. Nah, modal itu kalau ketemu dengan adjektif harus ditambahkan be. Nah, seperti itu. Aturannya seperti itu. Yang kedua, ketika ketemu dengan noun harus juga ditambahkan be. May ini adalah modal. She may be a teacher. A teacher ini adalah noun. Ini jadi ketika ketemu dengan noun harus juga ditambahkan be. She might be here. Here ini adalah adverb. Ketika might ini adalah modal. Ketika ketemu dengan adverb, maka harus ditambahkan be. Yang perlu dicatat, yang pertama tadi apa? Modal itu harus ketemu dengan bare infinitive. Pertama. Yang kedua, modal itu harus ditambahkan be jika ketemu adjektif, noun, sama adverb. Kenapa harus tambahkan be? Karena harus ketemu dengan bare infinitive. Bentuk aslinya adalah be. Kemudian perhatikan modal tidak boleh ketemu dengan verb to, nggak boleh. Verb 3, verb ing, sama to infinitive. Ini tidak boleh. Jadi modal itu tidak boleh ketemu verb to, verb 3, verb ing, atau to infinitive. Makanya salah kalau kita ngomong she can speaking. Ini salah. Kenapa? Karena nggak boleh ketemu dengan verb ing. She can spoke. Ini salah. Kenapa? Karena ini adalah verb to. Ini verb ing. She can spoken. Ini juga salah. Kenapa? Karena ini verb 3. She can to speak. Ini juga salah karena nggak boleh ketemu dengan to infinitive. Harusnya ketemu dengan apa? Bare infinitive. Bare infinitive yaitu adalah speak bentuk aslinya. Kemudian modal itu tidak perlu ditambahkan s atau is. Kita sudah belajar simple present. Di situ she can. Loh, ini kan subjeknya she. Can-nya dikasih s. Ini salah. She can speaks. Ini salah. Yang benar adalah she can speak. Karena speak itu adalah bare infinitive. Jadi tidak boleh ditambahkan s atau is di situ. Terus yang kelima, modal tidak memiliki tenses perfect. Nih, tidak memiliki tenses perfect. Dalam bentuk perfect bertenseskan pas. Atau cara sederhananya berarti untuk menunjukkan lampau ini, untuk menunjukkan lampau rumusnya adalah modal plus have plus verb 3. Jadi kalau ada kata yesterday ini kemarin, berarti rumusnya adalah modal plus have plus verb 3. She must have gone to your house yesterday. Nah, seperti itu. Yang terakhir, yang keenam ini, yang nomor 6, bila ada dua modal yang bersamaan, jadi dalam satu kalimat itu ada dua modal, maka mod, maka modal yang kedua harus menggunakan similar modal. Jadi kalau saya pengen ngomong I must can atau she must can itu salah. Kenapa? Must ini adalah modal, can itu adalah modal. Dalam satu kalimat itu tidak boleh terdapat dua modal. Yang boleh bagaimana, Sir? Yang boleh itu yang pertama adalah pakai modal, yang kedua ini pakai similar modal. Similar modal ini. Nah, perhatikan must similar modalnya adalah have to, will similar modalnya adalah be going to, can similar modalnya adalah be able to. Nah, makanya can-nya yang ini yang pertama pakai modal, yang kedua ini harus pakai similar modal. Can itu similar modalnya apa? Be able to. Nah, seperti itu. Nah, tadi modal itu kan tidak boleh ketemu dengan verb to, verb 3, verb ing, sama to infinitive kan tidak boleh ketemu ini. Tapi Anda harus catat ada beberapa modal yang diikuti to seperti used to, ought to, be to, be supposed to. Jadi hanya ada 4 saja, yakni adalah used to, ought to, be to, sama be supposed to. Nah, yang nomor 8 ini belum terakhir ya. Yang nomor 8 itu used to itu digunakan uh, kata used to akan berubah jika digunakan dalam bentuk kalimat negatif atau interrogatif. Kalau bentuk positifnya used to, inilah used to. Bentuk negatifnya berarti did not used to. Karena did ini sudah pakai verb to, maka ini harus kembali ke bentuk pertama. Did you used to, ini harus kembali ke bentuk pertama. Nah, seperti itu. Ini adalah 8 aturan modal. Nah, setelah aturan modal itu
Itu fungsinya, ada possibility, impossibility, dan lain sebagainya. Nah, buku ini saya masukkan di buku konsep belajar TOEFL dari nol, dan ini materinya sudah ada video pembelajarannya. Jadi Anda harus tonton video pembelajarannya dulu. Setelah Anda tonton video pembelajarannya, kemudian Anda kemudian ada latihan soalnya seperti ini. Latihan soalnya plus di e-course-nya itu sudah ada video pembahasannya. Cara cepatnya bagaimana sudah saya bedah. Maka dari itu Anda tonton cara mengerjakan cepatnya. Oke, itu ya. Jadi tadi yang harus Anda catat bahwasanya ada 8 aturan tadi ya, bahwasanya modal itu harus ketemu dengan bare infinitive. Yang kedua, modal itu harus tambahkan be jika ketemu adjektif, noun sama adverb. Yang ketiga, modal itu tidak boleh ketemu dengan verb to, verb three, verb ing, to infinitive. Yang diikuti to itu tadi hanya ada berapa? Hanya ada 4, apa saja? Used to, ought to, be to, sama be supposed to. Oke. Nah, yang ini salah kenapa? Karena di sini diikuti dengan verb. Di sini diikuti dengan verb. Ini diikuti dengan verb to. Nah, ini diikuti dengan verb to, makanya salah itu. Makanya harus bentuk bentuk asli. Oke. Kemudian soal yang nomor 22 ini. Gimana? Anda sudah bisa menangkap belum? Saran saya, Anda sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan sudah membeli kuota untuk nonton YouTube saya. Anda harus benar-benar mendapatkan materi yang saya sampaikan. Kenapa? Karena kalau Anda nggak mendapatkan, ya Anda rugi. Gitu. Makanya saya punya prinsip, orang-orang yang belajar dengan saya pulang harus cerdas. Itu. Pulang harus pandai. Nah, makanya saya berdosa jika Anda sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, sudah belajar dengan saya, tapi kenyataannya Anda pulang-pulang tidak mendapatkan sesuatu. Makanya saya tidak, Anda datang ke saya boleh dalam keadaan kosong, tapi pulang Anda harus berisi, berilmu. Kenapa? Karena kewajiban seorang guru minimal ada dua, mengajar dengan baik, mendoakan dengan baik. Kalau ditambah satu, menyederhanakan ilmu sehingga bisa dipelajari oleh seluruh siswanya. Mendoakan ini penting. Kalau tidak didoakan, nanti bagaimana jalan hidayahnya supaya mudah untuk belajar. Oke, soal nomor 22. Gene terapi, it is the latest advance in revolutionary branch of medicine called molecular genetics. Ini yang pilihan A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Oke, ini yang salah yang A, teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada gene terapi, ini adalah subjeknya. Nah, di sini sudah ada subjeknya. Ditulis subjeknya lagi it. Makanya salah. Harusnya bagaimana, Sir? Harusnya it-nya ini dibuang. Jadi, gene terapi is the latest advance. Nah, ini, the latest advance in revolutionary branches of medicine called, nah ini bentuk ketiga. Ini bentuk ketiga ini sebenarnya ada kata yang dibuang. Branch of medicine ada yang dibuang which is called molecular genetics. Lah, ini which is-nya dibuang, lah langsung called ini. Ah, seperti itu ya. Kemudian soal yang nomor 23. Oke. Astronomers do not know how many galaxies they are. But is it thought that there are million or perhaps billions? Nah, di sini astronomers do not know. Nah, astronomers ini adalah subjek. Subjeknya ini astronomers ada S-nya, berarti kata gantinya adalah they. They itu berarti menunjukkan jamak. Nah, kalau jamak makanya pakai do not. Ini do not know. Ini verbnya. Kan kalau astronomers jamak pakai do not pass. Kalau ini singular does not. Nah,
Ini sudah ada subjeknya, sudah ada verbnya. Berarti butuh objek. Nah, objeknya ini berupa klausa. Objeknya itu berupa subjek dan verb. How many galaxies they are? Nah, ini benar ini. How many galaxies ini adalah question word, konektor atau question word, ini subjek, ini verb. Berarti how many diikuti plural ini sudah oke, okay. They are ini oke okay, sudah. Nah, yang salah yang mana? Yang salah ini adalah but is it, ini salah. Ini kalau is it ini auxiliary-nya, ini subjeknya ini salah. Astronomers do not know how many galaxies there are. Nah, ini salah. Kalau is it ini adalah bentuk pertanyaan. Sedangkan ini adalah bentuk pernyataan. Makanya yang salah yang C. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Videonya supaya tidak terlalu panjang. Anda bisa download materinya itu terlebih dahulu. Anda kerjakan seperti saya menganalisis. Saya doakan semoga teman-teman bisa lolos skor TOEFL sehingga teman-teman bisa semakin sukses di studi maupun di karir. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.